Jadi mari kita lihat satu contoh silsilah di Kejadian pasal 5. Mari kita buka Kejadian pasal 5. Kalian semua pernah baca kitab Kejadian kan? Setiap awal tahun kan? Terus berhentinya di mana? Tetapi seringkali di saat kita masuk ke bagian ini, kita ada kecenderungan untuk bacanya sangat cepat atau kita lompatin, ya kan? Karena ada nama-nama dan yang diulang-ulang gitu, bekerja lebih baik dari obat tidur. Tapi saya akan bacakan nih 3 ayat pertama, Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 3. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, yang memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Ayat 4. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak laki dan perempuan. Ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Itu saja. Polanya seperti itu. Polanya mulai kapan si siapa itu umur berapa dia menjadi ayah dari siapa. Dan setelah itu, setelah memperanakan anak itu, dia hidup berapa tahun lagi, lalu dia mati di umur berapa. Jadi pola dasarnya dan informasinya yang kita dapat seperti ini untuk setiap generasi. Silsilah ini memperkenalkan di ayat 1 dan 2. Ayat 1 bicara mengenai gambaran dan rupa Allah. Jadi ini bicara tentang Adam yang diciptakan dalam gambaran dan serupa Allah. Lalu di ayat 3 dikatakan dia memperanakan anak dalam rupa dia sendiri. Jadi waktu gambaran Allah itu ditransfer ke Adam, dan dalam rupa Allah adalah Adam, lalu Adam itu memperanakan anak dalam rupa dia, berarti itu rupa siapa? Rupa Allah kan? Jadi dari Tuhan ditransfer ke Adam lalu ke Set. Maka silsilah ini adalah pasal harapan. Saya akan meninjau kembali Kejadian pasal 1. Itu kan tentang ciptaan. Dan cerita ini pertama kali direkam dan diberitahu oleh Musa kepada umat Israel di padang gurun. Umat Israel di padang gurun, mungkin mereka berpikir, kita sedang lakukan apa di sini? Tuhan janji tanah yang mengalir susu dan madu, tetapi realitas sebenarnya adalah debu dan angin. Iya kan? Kadang kita pun berpikir mirip kan? Di saat saya dikasih tahu untuk percaya kepada Yesus. Katanya berkat dan kebahagiaan akan dijanjikan. Tapi lihat kehidupan iman saya. Penganiayaan, kesusahan, penderitaan, latihan. Aku sedang lakukan apa di sini? Mereka lihat bangsa-bangsa sekelilingnya yang melihat mereka. Tahu kan padang gurun tuh sebenarnya tidak begitu besar. Memang mereka keliling 40 tahun, tapi sebenarnya tidak begitu besar. Dan itu seperti dikelilingi oleh bangsa-bangsa atau negara lain yang kafir yang melihat umat Israel, mereka lagi ngapain. Mereka percaya Tuhan, mereka keluar dari Mesir, lalu mereka muter-muter. Mari kita lihat apa yang akan terjadi kepada mereka. Jadi umat Israel berjalan melihat bangsa-bangsa lain yang makmur dan sukses. Dan mereka mulai berpikir, kenapa saya menjadi begini? Saya keluar dari bangsa terbesar Mesir. Kenapa saya lakukan itu? Meskipun saya dulu
hamba di bangsa itu, tapi saya bisa bangga mengatakan saya itu dari Mesir. Itu yang dikatakan umat Israel. Mereka bilang waktu di Mesir kita kan bisa makan ini, itu. Itu semua bohong karena mereka tidak ada hak apapun sebagai hamba kan. Tapi kalau kita sedang mengeluh, kita ada kecenderungan untuk melupakan banyak hal yang benar. Fakta yang sebenarnya itu hilang. Ya bagaimanapun mereka mulai berpikir, berapa lama lagi Tuhan saya harus menderita di padang gurun ini? Kamu tuh siapa yang keluarkan saya dari Mesir? Apakah kamu sungguh-sungguh Tuhan yang benar? Apakah kita pun tanya seperti itu? Yesus dengar gak saya, atau saya yang besar-besarkan diri saya sendiri? Dan bagi mereka yang sedang bertanya, Tuhan bicara melalui Musa. Tuhan bilang, ya inilah aku yang menciptakan seluruh semesta alam. Dan Allah itu disebut Yahweh yang datang kepadamu dan menyelamatkan kamu. Dan saya akan ceritakan ceritanya kepadamu, hubungan kamu dan saya, kita ada hubungan yang sempurna di Taman Eden. Dan itu di Kejadian pasal 2 dan Kejadian pasal 3. Tapi dosa masuk kan? Itu sebabnya sekarang kamu menua, itu sebabnya kamu mulai pikun, itu sebabnya kaki kamu mulai merasa lelah, dan itu sebabnya kamu harus muter-muter di padang gurun sekarang. Hidup kamu tuh sama seperti padang gurun ini. Dan hasil dari dosa itu muncullah Kain. Ini yang telah terjadi. Orang menjauh dari saya, menolak, menyembah, dan memberi korban persembahan, dan mereka mulai membangun kota-kota sendiri, mendirikan bangsa-bangsa mereka sendiri, dan kehidupan mereka sendiri. Itu yang kamu lihat di sekeliling kamu, itulah bangsa-bangsa itu. Hasil dosa, kelihatannya mereka makmur. Jadi Kejadian pasal 4 itu tentang silsilah Kain. Dan kita akan pelajari ini nanti. Tetapi dia bilang, kamu dari silsilah yang ini. Ini silsilah, ini jalan benih yang dijanjikan. Mereka yang telah memilih untuk menyembah saya, mereka yang telah mewarisi gambaran dan rupa saya seperti Set, Enos. Maka di Kejadian pasal 4, ayat yang terakhir, dikatakan Adam bersetubuh pula, saya baca dari ayat 25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Ingat kan, Habel dibunuh oleh Kain. Setan itu sedang menggunakan Kain untuk ngeblok jalan benih yang dijanjikan. Jadi membunuh Habel, setan itu berpikir akan menghalang jalan itu, tetapi lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Itu di ayat 26. Jadi ekspresi ini, waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan, ini menunjuk penyembahan yang lebih sering gitu. Menunjukkan mereka tuh bergantung kepada Tuhan. Jadi silsilah yang di Kejadian pasal 5 ini adalah orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Jadi silsilah ini adalah cara Tuhan beritahu kepada kita bahwa ada garis keturunan orang-orang yang masih memiliki benihku, yang masih memegang perjanjianku, yang masih berpegang kepada firman dan perjanjianku. Jadi itu siapa? Kita udah lihat polanya kan? Jadi Adam, Set, Enos, ini semua di Kejadian pasal 5. Kenan, Mahalalel, abis itu Yared kan? Henok, Metusala, Lamek,
Setelah itu Nuh. Adam memperanakan Set umur 130. Ya kan? Set memperanakan Enos di umur 105. Enos memperanakan Kenan umur 90. Kenan memperanakan Halalel umur 70. Mahalalel memperanakan Yared 65. Yared memperanakan Enok umur 162. Enok memperanakan Metusalah umur 65. Metusela memperanakan Lamek di umur 187 dan Lamek memperanakan Nuh di umur 182. Itu informasi yang kita diberikan dari Kejadian pasal 5. Sekarang dari informasi ini kita bisa hitung sesuatu. Kita harus menemukan tahun standar untuk membandingkan. Dan kalau kita mengikuti SM itu angkanya menjadi terlalu besar. Jadi kita akan bekerja dengan tahun Adam. Berapa umurnya Adam di tahun itu. Jadi kita sebut ini sebagai tahun Adam. Ngerti kan? Jadi artinya Adam dilahir di tahun 0. Karena di saat dia lahir kan dia umur 0. Set dilahirkan di tahun apa? Waktu Adam umur 130 dia memperanakan Set. Jadi di tahun Adam 130, ngerti kan? Jadi kita tambahkan 0 plus 130, kita dapat 130. Setelah itu kita tambahkan 130 ke 105, Enos dilahirkan di tahun 235. Mengerti gak hitungan ini? Kenan dilahirkan di 325, Mahalalel 395, Yared 460, Henok dilahirkan 622, Metusalah sekarang menjadi lebih susah kan, 687, Lamek sesuatu lalu 4, setelah itu apa? 7, 8, 7, 4, dan Nuh 1056. Benarkah? Oke. Menikmati gak? Kita sedang menikmati silsilah kan? Mungkin kita mulai mikir, kita lakukan apa sih? Kok kita hitung-hitung matematika dalam teologi ya? Iya. Satu informasi lain yang diberikan, mereka tuh hidup berapa lama. Kita akan hitung ini lalu istirahat. Adam hidup 930 tahun secara total. Set hidup sampai umur 912. Enos sampai 905. Kenan 910. Mahalalel 895. Yared 962. Henok 365 tahun dan dia diangkat ke sorga. Ya kan? Dia tidak mati. Metusela paling panjang 969. Lamek paling beruntung 777. Nuh 950 tahun. Jadi mari kita pikirkan dan hitung sesuai dengan tahun Adam. Tahun apa mereka mati. Oke, jadi kita akan tambah 0 kepada 930. Ada mati di tahun 930. Oke, Set mati 24. Oke, dan Enos 0411, iya kan? Kenan? Tidak, apakah itu salah? Dua tiga lima ditambah 905. Benar kan? 1140. Benar? Oke? Ya, betul. Kenan 5, 3, 12. Iya kan? Mahalalel 0, 9, 12. Oke? Yared 2, 2, 14. Oke? Setelah itu Henok 7, 8, 9. Metusela di sini 6, 5, lalu 16. Iya kan? Lamek 1, 5, 16. Nuh 2006.
Oke. Sekarang masuk akal gak? Jadi apa yang kita bisa belajar melalui ini? Oke. Mari kita pertama mikirkan Adam itu hidup berapa lama? Siapa yang dilahir sebelum Adam mati? Adam hidup sampai 930 sesuai dengan tahun Adam. Siapa yang dilahirkan sebelum Adam mati? Tahun kelahiran di sini kan? Jadi selama mereka dilahirkan sebelum tahun 930, mereka dilahirkan sebelum Adam meninggalkan. Set, ya udah pasti. Henok, Kenan, Mahalalel, ya, Yared, Henok, Metusalah, ya, Lamek, iya. Kecuali Nuh kan. Jadi 9 generasi ini hidup bersamaan satu dengan yang lain, iya kan? Kenapa Adam tuh bisa hidup begitu lama? Ada ahli teologi liberal yang mengatakan ini bukan angka-angka yang benar. Ini pasti angkanya bulan bukan tahun. Kalau begitu 930 bulan itu berapa tahun? Ada yang memiliki kalkulator? Bisa langsung hitung gitu. 930 kalau dibagi 12 berapa? Berapa tahun? Apakah itu lebih masuk akal? Tidak. Tidak. Bagaimana kalau begitu? Mahalalel memperanakan Yared di umur 65 bulan. Itu tidak masuk akal. Jadi, tetapi kita harus percaya apa yang Alkitab itu beritahu kepada kita. Dan saya akan jelaskan besok. Karena air bah Nuh, orang-orang dan hal-hal mulai lebih cepat menua. Tetapi sebelumnya itu, bumi itu, lingkungannya itu adalah di mana orang-orang tuh bisa hidup yang panjang. Dan manusia tuh lebih besar, lebih sehat, dan lain-lain. Ya bagaimanapun, percaya bahwa ini adalah tahun-tahun yang benar. Dan saya akan membuktikan itu di sini juga nanti. Umur Lamek berapa ketika Nuh mati? Lamek dilahirkan 874, Nuh mati 930. Jadi dikurangin 874, dia berumur 56 tahun ketika Adam mati. Kenapa itu penting? Kenapa Tuhan membuat Adam hidup begitu lama? Apa perbedaan antara Adam dan orang-orang yang lain di sini, di dalam silsilah ini? Apa yang spesial mengenai Adam? Diciptakan oleh Tuhan? Apa yang Adam bisa ajarkan kepada keturunan-keturunan dia? Adam mungkin ajarkan apa kepada keturunannya? Lihat kan, Adam itu satu-satunya yang mengalami sebelum kejatuhan dan setelah kejatuhan. Orang-orang yang lain dilahir setelah dosa masuk ke dalam manusia. Adam satu-satunya yang mengalami Taman Eden sebelum dosa itu masuk kan. Jadi kalau kamu adalah Adam dan kamu memperanakan anak kamu, dan sekarang kamu tahu kamu akan mati karena dosa, dan anak itu pun akan mati. Apa yang kamu akan ajarkan anak itu? Ya, kamu akan ceritakan cerita kamu kepada mereka. Hai anakku, Tuhan waktu ciptakan kita tuh harusnya kekal. Tapi ayahmu membuat sebuah kesalahan dan hasilnya saya harus mati. Itu sebabnya kita semua menjadi menua, itu sebabnya kita sering sakit, dan itu sebabnya kita banyak masalah dalam hidup kita. Tapi satu hal yang kamu harus ingat, Tuhan akan mengirim benih yang akan memulihkan kita. Kamu harus tungguin dia, kita tidak tahu kapan dia akan datang. Dia bilang dia akan kirim benih itu. Itu sebabnya ibumu dan saya setelah saudara kamu Habel mati, kita harus memperanakan kamu dan karena Tuhan janjikan benih. Jadi kita harus lanjutkan
benih ini. Jadi kalau dia nggak datang di zaman kamu, kamu harus menurunkan benih itu. Ini adalah sesuatu yang saya mungkin akan lakukan dalam situasi seperti ini. Beritahu kepada anak saya, cucu saya, cicit saya selama saya hidup. Bisa bayangkan nggak? Setiap tahun baru, setiap musim gugur, anak-anak kan datang untuk ketemu dengan kakek Adam, dan cerita apa yang dia akan sampaikan? Saya kan orang Korea. Kita orang Korea kalau kita ke rumah kakek kita untuk liburan, kita dengar cerita yang sama diulang-ulang. Dan kakek yang beritahu cerita itu menceritakannya seolah-olah ini pertama kali dia menceritakannya. Ya kan? Cerita yang sama tapi seolah-olah dia ceritanya itu pertama kali. Ceritanya dengan sangat semangat. Tahu gak? Kakek-kakek Korea cerita tentang apa? Tentang perang di Korea. Bagaimana mereka itu pahlawan besar di dalam perang itu. Ya bagaimanapun, Adam mungkin mengajarkan anak-anak dia tentang kejatuhan. Dan hasil dari dosa dan janji. Apakah ada bukti di Alkitab? Ada. Sudah baca silsilah? Mari kita buka Kejadian pasal 5 ayat 28 dan berikutnya. Saya udah tunjukin polanya kan, siapa-siapa dilahirkan dan di umur berapa dia memperanakan anak, dan dia hidup berapa banyak tahun lagi dan mati di umur berapa. Dan itu polanya. Tapi ada beberapa tempat di dalam silsilah ini yang keluar dari pola ini. Artinya silsilahnya memberi informasi tambahan. Dan di saat Tuhan keluar dari pola dan memberi kita informasi tambahan, Tuhan tuh sedang suruh kita memperhatikan informasi tambahan ini. Jadi di ayat 28, setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Lihat, di sini kan informasi tambahan. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Jadi informasi tambahan ini adalah alasan kenapa dia memberi nama Nuh kepada anaknya. Apa alasannya? Dia bilang anak ini akan memberi istirahat kepada kita. Itu arti nama Nuh, istirahat atau penghiburan. Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Nah, siapa yang kasih tahu dia mengenai hal ini? Ada dua informasi penting di sini yang disampaikan olehnya. Yang nomor satu, akan ada seorang putra yang akan memberi kita istirahat. Itu adalah janji. Yang kedua, kita sedang menderita karena kutuk tanah. Ini siapa yang kasih tahu dia hal ini? Kita pernah baca hal ini di mana? Ingat kan, kita udah baca di Kejadian pasal 3 ayat 17-19. Waktu Adam berdosa, ini yang Tuhan sampaikan kepada Adam. Adam, karena kamu berdosa, kamu harus kerja susah payah untuk keluarkan hasil dari tanah. Tapi aku akan kirim benih, anak. Kalau benih itu dalam bahasa Ibrani zera, artinya benih atau putra atau keturunan. Jadi Tuhan sedang mengatakan, saya akan mengirim putra, seorang anak laki-laki. Jadi Lamek kita bisa lihat di dalam hidup dia hidup dengan dua harapan ini atau dua bagian dari janji ini. Ada kutuk sekarang, tetapi kita akan dibebaskan dari kutukan itu, dari kerja susah payah di atas bumi ini. Di saat nanti anak putra itu datang dan dia memberikan nama anak putra dia Nuh untuk mengharapkan hal itu. Jadi di sini si Lamek, siapa yang ceritakan ke Lamek mengenai hal janji ini atau kutukan itu? Pasti Adam kan? Adam satu-satunya yang tahu. Dan mungkin itu cerita yang sudah diturunkan, tetapi dia memastikan bahwa Lamek memiliki pengertian yang tepat dan harapan untuk Mesias.
dan Adam mati. Tapi ingat, Nuh kan dia yang memiliki iman. Bagaimana Nuh memiliki iman yang begitu hebat? Kejadian pasal 6, di saat seluruh dunia itu jahat dan korup, rusak, Nuh menemukan kasih karunia di mata Tuhan. Dan Tuhan bilang dia tidak bercela, dia berjalan, bergaul dengan Tuhan. Ini di Kejadian pasal 6 ayat 8 dan 9. Bagaimana Nuh bisa memiliki iman yang begitu hebat? Siapa yang mengajarkan dia? Adam sudah tidak hidup kan? Tetapi Lamek, kita bisa lihat Alkitab tuh beri kepada kita petunjuk bahwa fokusnya Lamek ada pada janji Allah. Tuhan memastikan bahwa silsilah dia, perjanjian dia itu berlanjut terus. Satu hal lagi yang kita bisa menemukan di dalam sini, kalau kamu harus memilih satu orang yang kamu ingin pelajari atau menjadi mirip dia dari 10 nama ini, itu nama yang mana yang kamu pilih? Wah, ini kiasi, takut mati. Yang orang-orang yang bekerja ini kiasi. Kita semua tidak mau mati, jadi semua pada bilang Henok. Apa hebatnya tentang Henok? Henok tidak mati. Bagaimana caranya membuktikan itu? Alkitab beritahu itu kepada kita kan? Jadi di ayat 21, ini Kejadian 5 ayat 21, setelah Henok hidup 65 tahun ia memperanakan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Lalu di ayat 24, ini satu tempat lagi yang keluar dari polanya ya. Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Apakah ini berarti dia tidak mati? Karena dikatakan Henok bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi. Apakah itu artinya dia tidak mati? Tapi ingat kan, kita harus baca dua-duanya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ibrani 11 ayat 5. Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henok tidak mengalami kematian. Henok adalah bayangan dari Yesus. Itu udah pasti. Tapi di saat yang sama, dia memberi kepada kita harapan. Sekarang bagaimana dia memberi harapan kepada kita? Siapa manusia pertama yang menyelesaikan hidupnya di bumi ini kalau menurut silsilah ini atau angka-angka ini? Harus dilihat tahun kematian kan? Yang pertama mati siapa? Adam melalui kematian. Ya kan? Yang kedua yang menyelesaikan hidupnya di bumi ini siapa? Henok kan? Henok melalui hidup. Tidak ada kematian. Kalau Adam itu sedang mengajar, saya harus mati karena saya berdosa. Dan Tuhan bilang kalau kamu makan dari buah itu kamu akan pasti mati. Dan maka saya akan pasti mati. Dan mungkin dia sedang mengajarkan anak-anak dia. Tapi kalian kalau pegang firman Tuhan, kalau kamu pegang perjanjian ini, berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, sesuatu yang saya gagal untuk melakukan, maka Tuhan akan memberikan hidup kepadamu. Dan Henok menunjukkan contoh yang baik, hidup yang berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan dia diangkat hidup-hidup, dan itu menjadi bukti yang besar, harapan yang besar untuk orang-orang di zaman dia, bahwa saya harus bergaul dengan Tuhan. Jadi saya percaya kalau kamu sama saya bisa hidup seperti Henok, kita pun bisa tidak perlu mati dan kita bisa langsung ke surga. Menurut kamu? Kalau kita lihat kebangkitan dan ubah, kita menyebutnya ubah, transfigurasi ya, ubah. Yesus janjikan hal itu akan terjadi di akhir di saat dia kembali. Ada yang dibangkitkan dari kematian seperti Lazarus, tetapi secara teologi itu bukan penggenapan dari kebangkitan yang dijanjikan. Karena apa yang terjadi kepada Lazarus setelah itu?
Kebangkitan dan ubah yang akhir, yang harusnya kekal, ya kan? Itu adalah tanda-tanda dan peristiwa yang Tuhan tunjukkan untuk memberi kepada kita harapan dan memberi suatu berita kepada kita. Jadi tugas Henokh adalah untuk diangkat ke sorga sebagai manusia kedua yang menyelesaikan hidup dia. Nah, apakah hal ini akan terjadi kepada kita? Pasti. Kalau Yesus kembali di masa kita masih hidup. Iya kan? 1 Tesalonika pasal 4 beritahu kepada kita, katanya mereka yang telah tertidur, artinya yang mati dalam Kristus, mereka akan dibangkitkan dan diangkat. Dan setelah itu kita yang masih hidup akan diangkat dan ketemu Tuhan di langit, di sorga. Itu akan terjadi. Itu adalah kebangkitan dan ubah. Jadi harapan kita adalah Tuhan cepat datang sebelum generasi ini selesai. Apakah kalian setuju atau tidak setuju atau ngantuk atau tertidur? Jadi apa rahasia dalam kehidupan Henokh yang berkenan kepada Allah? Kita mati atau hidup, seandainya kita mati pun kita harus matinya dalam Kristus kan. Tapi kalau Tuhan memberkati kita dan kasih kita kesempatan untuk hidup di saat dia kembali, maka dia akan angkat kita naik. Ya bagaimanapun, kita ingin menjalankan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Sama seperti Henokh. Bagaimana caranya kita melakukan itu, dan kita lihat rahasia itu di sini dalam kehidupan Henokh. Apa yang terjadi? Apa yang membuat Henokh itu berjalan dengan Tuhan? Kita bisa melihat petunjuk di sini di Kejadian pasal 5 ayat 21. Ayat 21 dikatakan, setelah Henokh hidup 65 tahun ia memperanakan Metusela. Itu petunjuk di sini. Dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Dan, ada kata dan. Jadi setelah itu baru dia jalan atau bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun setelah ia memperanakan Metusela. Sekali lagi menekankan bahwa dia bergaul dengan Allah setelah dia memperanakan Metusela. Lalu ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan, dan ia memperanakan anak laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi apa? Henokh bisa jalan dengan Tuhan karena apa? Karena kelahiran Metusela. Jadi dalam Alkitab nama-nama itu sangat penting. Di budaya Ibrani, terutama budaya Ibrani Timur dekat kuno, arti nama itu sangat-sangat penting. Dan kalau kita dari Asia atau orang yang bisa bahasa Cina atau bisa menulis Cina atau satu budaya yang membaca, mungkin kita sangat mengenal arti-arti nama yang penting. Jadi nama tuh ada arti penting. Di dalam Alkitab, di dalam nama ada cerita. Dan saya pernah dengar seorang rabi Yahudi ortodoks mengatakan, kalian baca Alkitab dalam bahasa lain-lain, tetapi itu tidak sepenuhnya Alkitab. Kecuali kita mengerti budaya Ibrani dan bahasa Ibrani, kamu hanya mengertinya satu definisi di dalam satu kata. Sebenarnya dalam setiap kata itu ada banyak definisi, bahkan banyak cerita di dalam satu nama. Jadi kecuali kamu mengerti cerita-cerita itu dan budaya itu, kamu hanya menangkap 20-30% yang disampaikan Alkitab kepada kamu. Itu sebabnya kita harus belajar Ibrani. Itu sebabnya kita harus bergantung kepada Roh Kudus untuk mengajarkan kita. Secara hurufiah kita tidak bisa mengerti sepenuhnya, seluruhnya. Tapi bagi mereka mengerti budaya, cerita-ceritanya. Tapi kecuali kalau mereka tidak terima Roh Kudus dan tidak percaya Yesus Kristus, yang adalah kunci untuk mengerti Alkitab, mereka juga mengertinya di bawah 20% kan. Jadi sebenarnya kita harus bekerja sama. Jadi nama Metusela, Metu, artinya
kematian. Selah artinya untuk mengirim. Jadi Metusela artinya saya akan mengirim kematian. Tetapi di zaman itu Metusela adalah nama seorang dewa atau patung seperti berhala yang mereka dulu miliki. Bukan orang-orang yang percaya Tuhan, tapi di kota-kota lain, bangsa lain. Sebagai Allah yang melindungi. Jadi mereka percaya kalau patung itu jatuh atau pecah, artinya kota mereka itu celaka. Jadi perlindungan yang Tuhan berikan itu telah jatuh dan kota mereka itu akan diserang. Mereka juga menyebut orang-orang yang menjaga di atas menara, orang-orang yang menjaga untuk melihat ada musuh yang datang nggak. Orang-orang itu disebut Metusela juga, pelempar lembing atau panah, pelindung. Jadi Metusela ada arti budaya sebagai seorang yang melindungi. Jadi pengertian mereka adalah kalau dia mati, akhir akan datang kepada kota mereka. Jadi untuk membuat itu lebih gampang untuk kita, nama dia artinya akhir zaman, hari penghakiman, hari celaka. Bayangkan kalau anak kita namanya akhir zaman. Marga saya Kim. Akhir zaman Kim. Sayang, anak kita udah pulang. Oh iya, akhir zaman sudah pulang. Sudah datang, sorry. Akhir zaman sudah datang. Lihat kan? Menurut kamu, apakah Enok ingin memberikan nama Metusela kepada anaknya? Mungkin konotasi pelindung itu baik. Tetapi ini adalah wahyu Tuhan. Di saat anak kamu mati, dan kamu tidak tahu kan, di saat seorang anak dilahirkan, kita tidak tahu kapan dia akan mati. Di saat anak kamu mati, akhir zaman tiba. Oh ya? Kalau Henok benar-benar percaya itu, dia akan hidup hari demi hari dengan berpikir, apakah hari ini hari akhir zaman? Hari di mana akhir itu akan tiba. Dan menurut saya, kamu dan saya pun harus memiliki sikap yang seperti itu. Itu adalah pikiran eskatologis. Apakah hari ini hari di mana Tuhan akan kembali? Apakah hari ini hari di mana Tuhan sedang bertanya tentang saya? Dan itu sebabnya untuk 65 tahun pertama mungkin dia percaya kepada Tuhan, tetapi tidak dikatakan banyak kan mengenai 65 tahun pertama, tetapi setelah dia memperanakan Metusela, Henok mulai bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun sampai Tuhan angkat dia. Tuhan sangat suka bahagia sama dia. Tuhan bilang, saya gak bisa tinggalin kamu di bumi itu. Kamu harus naik ke sini, dan dia angkat Henok. Jadi semoga kamu dan saya, mau kita hidup atau mati, kita harus menjalankan kehidupan seperti itu. Di mana kita tuh sadar akan hadirat Tuhan. Dan kalau Tuhan kasih tahu kepada kita hari ini hari terakhir kamu, ya jangan sampai. Tapi kalau Tuhan kasih tahu kita ini hari terakhir kamu, apa yang kamu akan lakukan hari ini? Pergi pesta-pesta? Makan sebanyaknya, makan steak sebanyaknya? Atau makanan yang kamu suka? Bukankah kita akan berlutut, berkonsiliasi dengan Tuhan, membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik? Bayangkan Henok, setiap hari dia lakukan itu. Dan hasilnya, Metusela, ya, dan ini sangat menarik. Ini seperti Tuhan kerjain Henok ya. Metusela itu hidup 969 tahun, umurnya paling panjang. Henok nunggu sepanjang umur dia, dan Metusela gak mati-mati. Tapi itu bukannya bukannya Tuhan kerjain dia, tapi ini kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Tuhan nunggu, dan saya percaya Tuhan pun sedang menantikan kita semua hari ini. Dia memperpanjang untuk hari akhir itu. Dan apa yang terjadi? Metusela mati di tahun 1656. Itu tahun apa?
Nuh kan dilahirkan di tahun 1056 kan. Umur Nuh berapa di saat air bah datang? Umur 600. Itu tahun berapa? 1656 adalah tahun air bah itu mulai. Secara hurufiah itu adalah akhir zaman kan? Hari akhir untuk orang-orang di zaman itu. Ada tulisan-tulisan Yahudi, ini bukan di dalam Alkitab ya. Jadi saya nggak bisa mengatakan ini dengan otoritas, tetapi ada tulisan sebuah buku yang namanya Sedar Olam. Ini tulisan Yahudi secara tradisional yang mengatakan Metusala itu mati 7 hari sebelum air bah tiba. Waktu Batra udah selesai, kan Tuhan bilang dalam 7 hari saya akan kirim air bah, dan itu hari di mana Metusala mati. Dan kita bisa lihat Lamek itu hidup sampai 1651. Jadi kita bisa lihat bahwa Lamek pasti masih hidup waktu Batra itu sedang dibangun. Saya nggak tahu apakah dia bisa bantu, ya karena dia udah deket mati kan, tapi dia ada di sana. Jadi hitungan ini beritahu kepada kita tahun-tahun ini pasti benar. Nama dia artinya ketika dia mati, akhir akan tiba. Dan waktu dia mati beneran akhir itu tiba. Kan saya tadi ada bilang bahwa setiap nama itu ada arti. Dan silsilah ini benar-benar beritahu kepada kita melalui nama mereka arti dari hidup mereka atau arus dari kehidupan mereka. Mengenai 2 orang, saya sebut tadi waktu pendahuluan, kita harus cari Yesus dan diri saya sendiri. Dimanapun kan. Tetapi nama-nama ini benar-benar ada arti yang penting. Yang pertama, mari kita pikirkan arti nama Adam. Adam artinya manusia. Ini hanya arti yang sangat gampang ya, manusia. Set artinya benih yang lain. Enos artinya lemah, rapuh. Kenan artinya hadiah atau kepemilikan yang tidak terduga. Hadiah yang tidak terduga. Mahalalel artinya pujian atau berkat Tuhan. Tahu kan kita sering bilang haleluya, mahalalel. Itu akarnya sama halalel. Yaret artinya turun, menurun ke tempat yang rendah. Henok artinya mengajar atau mentor seperti contoh yang sangat baik. Metusala artinya mengirim kematian. Lamek artinya kuat. Nuh artinya istirahat atau penghibur atau penghiburan. Jadi pesan yang seperti apa yang kita lihat di sini? Mari kita pikirkan mengenai bagaimana Yesus datang kepada kita. Karena di setiap generasi mereka berharap kapan dia akan kembali. Kapan dia akan datang, Siapa benih ini? Yesus datang di 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan dia adalah Adam kedua. Dia datang sebagai manusia. Firman yang menjadi manusia dan berdiam antara umatnya. Dan dia adalah benih yang lain. Yang lain maksudnya beda. Dia itu benih yang sejati. Benih yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi saat dia datang, dia seperti tunas yang muda. Seperti yang dikatakan di Yesaya pasal 53. Dia datang, dia bukannya dilahirkan sebagai raja yang
hebat, kuat, atau kaya, tapi dia datang dan dilahir di dalam palungan di Bethlehem. Dia bertumbuh sebagai anak tukang kayu yang lemah dan miskin. Jadi dia manusia lemah, dan kitab Ibrani memberitahu kepada kita bahwa dia mengenal kelemahan kita. Kanaan, posisi yang tidak diduga, tapi kayak orang-orang seperti perempuan Samaria, dia melihat seorang Yahudi yang pria yang datang ke Samaria, dia mulai berbicara dengan dia, lalu perempuan itu sadar, oh dia Mesias, benih yang dijanjikan. Dan banyak orang, murid-murid itu pun tidak menduga bahwa orang yang lemah miskin ini adalah Mesias, tetapi dia adalah hadiah yang tidak terduga. Dan hadiah yang tidak terduga juga disebut sebagai kasih karunia. Dia datang dan dia penuh dengan kasih karunia Tuhan. Jadi dia adalah hadiah yang tidak terduga yang diberikan oleh Bapa kita di sorga. Dia adalah berkat yang sejati, dan dia adalah pujian kita. Dia tidak hanya turun dari sorga, tapi Filipi pasal 2 ayat 6-8 beritahu kepada kita bahwa dia merendahkan diri dia, menjadi hamba yang rendah hati. Merendahkan diri dia sampai ke kuburan, ke kayu salib, lalu dikubur, bukan hanya dari sorga ke bumi ini, tapi bahkan ke kayu salib, bahkan ke kuburan. Dia merendahkan diri dia dan menurunkan diri dia. Dia tidak hanya seorang guru yang luar biasa hebat waktu dia mengajar, tapi hidup dia sendiri adalah contoh yang hebat. Guru yang sejati dari kebenaran. Tetapi melalui kematian dia di kayu salib, kita menemukan harapan. Ingat Henok kan? Henok, hidup dia terfokus kepada kematian anak dia. Allah Bapa kita mengutus anak dia untuk mati di kayu salib. Dan kematian anak dia itu akan memberi hidup kepada dunia ini. Lamek menerima kekuatan baru dari Allah. Yesus adalah kekuatan baru dan kuasa yang baru. Kematian di kayu salib itu bukannya Yesus kalah, tapi itu adalah kekuatan dan kuasa yang baru yang dia berikan kepada kita. Dan hasilnya dia janjikan kepada kita istirahat yang kekal, sabat yang kekal, dan penghiburan. Ingat kan bagi Nuh, waktu dia membangun Batra, menurut kamu gampang atau susah? Ini pertanyaan seperti apa? Sangat sulit. Bukan, dia kan harus bangun Batra yang sebesar stadium sepak bola. Iya kan? Di atas itu Tuhan bilang, kamu harus siapkan semua makanan untuk semua binatang yang akan masuk ke dalam Batra. Biar mereka bisa makan di saat mereka di dalam Batra. Dan mereka dalam Batra berapa lama? Hampir 1 tahun. Kalau kita totalin. Bayangkan mempersiapkan itu semua. Bagaimana caranya membangun Batra, lalu siapkan makanan juga untuk semua binatang itu. Kuda Nil, gajah, mereka makan sebanyak apa? Ini kan seperti kalau kita dalam pelayanan, tapi di saat yang sama kita harus kerja. Dan kamu harus tetap belajar, kamu harus membesarkan anak-anak kamu. Iya kan? Begitu banyak hal untuk kita lakukan. Tuhan, saya gak ada waktu. Tapi bayangkan Nuh. Dia kurang lebih dia udah lepaskan hidup dia sendiri hanya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi bagi dia, kematian Metusela adalah harapan. Metusela masih hidup kan? Ya, mungkin di ranjang dia sekarat, dia bilang, Nuh berharaplah. Saya tahu kamu lagi susah. Karena mungkin dia tahu Nuh tuh tanya Tuhan sampai kapan? Tapi Metusela bilang, Nuh, milikilah harapan. Bentar lagi kakek akan meninggal. Bentar lagi saya akan mati. Ya,
tunggu sebentar lagi. Lihat kan, kematian Metusela itu bayangan dari kematian Yesus Kristus. Ini hal yang sedih bahwa dia harus mati. Tapi ya sejujurnya kematian Yesus Kristus di kayu salib itu harapan kita satu-satunya yang bisa membuat kita bertahan sampai dia kembali. Itu kepentingan dari nama mereka dibandingkan ke Yesus. Dan bagaimana tentang kita? Dan apakah waktu saya sudah habis? 5 menit? 3 menit? Oke. Saya bicara lebih cepat. Kalian pernah nonton film Truman Show? Di bioskop Truman Show? Nama Truman itu kan artinya true man. Manusia yang sejati, ya kan? Di mata Tuhan, menurut Mazmur 49 ayat 21, manusia yang dengan segala kegemilangannya atau dalam kemuliaan dan kekayaannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Di mata Tuhan, bukan setiap orang itu adalah manusia yang sejati. Semua orang jalan-jalan seperti orang mati yang jalan-jalan, dead man walking. Artinya, semua orang di bumi ini seperti zombie, kecuali mereka yang sungguh-sungguh memiliki nafas hidup di dalam mereka. Di mata Tuhan, mereka itu manusia yang sejati. Jadi di saat kita terima roh Tuhan, itu saatnya kita menjadi makhluk hidup. Itu yang saya ingin sampaikan. True man, manusia yang benar. Jadi di saat kita terima Kristus, kita menerima Yesus, kita menjadi pria yang sejati, tapi ya wanita termasuk. Jadi kita dilahir lagi, benih yang lain, dilahir baru, menjadi makhluk yang baru. Ini regenerasi. Dan di saat kita datang kepada Yesus, sebelum mungkin saya percaya kepada kekuatan saya sendiri, kepintaran saya sendiri, atau pendidikan saya, atau warisan dari bapak saya nggak tahu. Kita bergantung dengan hal-hal yang di dunia ini. Tapi di saat kita datang kepada Yesus, kita sadar betapa lemahnya diri saya, betapa rapuhnya diri saya. Dan tahu gak, Yesus itu memastikan kamu tuh sadar hal-hal itu. Kadang hal-hal terjadi kan, di saat kita percaya kepada Yesus. Hal-hal terjadi untuk membuat kita sadar. Saya harus bergantung kepada dia. Kalau enggak, saya nggak bisa hidup bahkan satu saat pun tanpa bantuan Tuhan. Tanpa bantuan Yesus. Jadi kita sadar kita itu lemah dan rapuh. Tapi itu saatnya dia memberi kepada kita kasih karunia yang baru. Saya benar-benar berharap kalian pernah mengalaminya. Tapi kalau belum, saya berharap kamu bisa mengalami ini. Kadang kita tuh rasanya kayak udah jatuh sampai ke lantai gitu. Nggak ada harapan, sadar saya itu penuh dosa. Tapi tiba-tiba ada kekuatan yang baru, harapan yang baru yang dia berikan kepada kita di dalam firman. Di dalam doa, di dalam bergaulan dengan saudara-saudari dalam Kristus dan mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah kasih karunia. Sesuatu yang saya tidak layak terima. Tapi dia tetap memberikannya kepada saya. Kita jadi sadar betapa berharganya darah Yesus Kristus. Dan kita memiliki harapan. Itu adalah kasih karunia yang tidak terduga. Hadiah. Dan orang-orang yang pernah mengalami hadiah ini, kasih karunia ini, itu tidak bisa dijelaskan. Tapi kamu gak tahu datangnya dari mana. Tiba-tiba kamu penuh dengan sukacita. Kamu ingin memuji Tuhan. Kamu ingin hidup untuk Tuhan. Pernah mengalami hal itu? Bisa jawab amin kalau pernah? Dan meskipun kamu belum mengalaminya, saya memberkati dalam nama Tuhan kamu akan mengalaminya. Tanpa itu kita gak bisa maju. Satu langkah pun gak bisa maju. Kita akan rasa depresi, lihat diri sendiri, melihat betapa penuh dosa saya. Kita tidak bisa menghilangkan masa lalu kita tanpa kasih karunia. Tapi kasih karunia itu memberi kepada kita sukacita yang meluap. Dan apa yang kita lakukan di saat kita bersukacita? Kita memuji dia. Kita memberi pujian kepada Tuhan. Kita bersyukur hidup kita menjadi sebuah pujian. Dan setelah itu kita mulai dewasa dalam iman.
kita belajar untuk menjadi lebih rendah hati. Kita turun. Dan orang-orang yang udah di gereja sudah lama, mereka akan memberi kesempatan kepada generasi yang lebih muda dan mereka dukung dari belakang. Di saat iman kita dewasa, kita bukannya cari pengakuan atau diakui. Kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan dengan rendah hati. Kita belajar jadi rendah hati dan itu sendiri menjadi sebuah ajaran untuk banyak orang. Ini kehidupan seorang guru. Selama 2-3 tahun yang lalu, saya mulai melihat banyak contoh-contoh yang luar biasa dari 2 orang. Dan salah satu duduk di sini, yang satu lagi adalah suami dia. Sesungguhnya, sifat melayani, kerendahan hati untuk melayani orang lain, dan dalam melakukan seperti itu mereka melayani Tuhan. Saya bukan katakan itu karena saya dapat kesempatan untuk mengajar di sini, tapi dari antara begitu banyak orang yang saya ketemu. Dan ada banyak orang yang saya hormati karena ada sikap hamba yang seperti ini. Dan mereka gak usah buka mulut mereka seperti saya sekarang untuk menjelaskan ajaran. Hidup mereka sendiri adalah sebuah ajaran, sebuah contoh. Saya doa kita semua bisa tiba ke titik itu di mana kita bisa benar-benar menjadi contoh yang baik sebagai orang yang mengasihi Kristus Yesus. Dan iman yang seperti itu menuntun kepada kehidupan yang berkorban, kehidupan iman yang berkorban, di mana kita bisa berkorban untuk orang lain, di mana saya bisa menjadi pijakan kaki agar orang lain bisa menginjak saya untuk bisa berdiri. Itu iman yang berkorban, mengikuti jejak kaki Yesus Kristus. Tapi di saat kita berkorban, Tuhan tidak biarkan kita di lantai. Dia memberi kita lebih banyak kekuatan lagi. Dia memberi kepada kita lebih banyak harapan, sukacita. Itu kekuatan yang baru seperti Lamek. Dan itu akan menuntun kita kepada istirahat yang kekal, penghiburan yang kekal. Semua kesusahan dan kesulitan, dia akan hapus semuanya. Semua air mata kita dihapus dan dia kasih sabat yang kekal. Semoga kamu dan saya terima berkat ini. Amin. Saya akan doa sebentar sebelum kita istirahat. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk harapan yang Engkau telah berikan kepada kami melalui darah Yesus Kristus, melalui kerendahan hatinya, melalui kematian dan pengorbanannya. Bapa, tolong bantu kami bisa mengikuti jejak kaki Yesus Kristus dan izinkan kami untuk bisa menikmati dan mengalami sukacita yang kekal dan penghiburan dan istirahat. Tidak hanya di dalam hati kami, tetapi dalam kehidupan kami. Bukan hanya di surga, tetapi sudah dari saat kita di bumi ini. Dan Bapa, kami doakan untuk berkat-Mu, berkat sahabat yang kekal dan penghiburan atas setiap orang yang di sini, keluarga mereka, gereja-gereja yang diwakili di sini, dan orang-orang yang kita kasihi, yang kami semua doakan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin.